itu bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa alam. Halo, salam kenal. Saya Ang Budaya. Saya hari ini aktif sebagai praktisi dan pegiat lingkungan, dan salah satunya adalah di Gerakan Ekobrik. Hari ini saya tinggal di Bogor. Saya beraktivitas di bidang lingkungan sejak 2018, dan hari ini terus berikhtiar ya untuk mempraktekkan baik di tempat tinggal sendiri maupun juga di masyarakat sekitar dan orang-orang yang peduli dan punya misi yang sama dengan gerakan saya. Ya, awal mula Ekobrik, gerakan global memang dimulai di kisaran 2010, kemudian masuk ke Indonesia di rentang waktu 2015-an, dan saya pribadi tahu dan mulai belajar Ekobrik di tahun 2019 melalui kegiatan training for trainer yang saya lakukan di tahun tersebut. Kemudian saya mulai membuat komunitas sebagian dari tindak lanjut atau follow up ketika lulus sebagai seorang trainer Ekobrik. Karena bagaimanapun komunitas ini menjadi wadah bagi saya dan teman-teman untuk melakukan gerakan, melakukan edukasi kepada masyarakat di Bogor Raya, sehingga harapannya dengan komunitas itu tentu gerakan Ekobrik bisa menyebar lebih cepat, yang khususnya di Bogor Raya maupun di seluruh Indonesia. Berawal dari keresahan terhadap plastik bekas yang menumpuk, yaitu sampah rumah tangga, Aang Budaya membangun Ekobrik Bogor sebagai ruang untuk belajar bersama. Setiap tahunnya, jumlah sampah plastik terus bertambah. Menurut data yang dikutip dari UN Environment Program, setiap harinya jumlah plastik yang setara dengan 2.000 truk sampah dibuang ke lautan, sungai, dan danau di seluruh dunia. Polusi plastik telah menjadi masalah global. Setiap tahun, 19 hingga 23 juta ton sampah plastik bocor ke ekosistem perairan, mencemari danau, sungai, hingga lautan. Tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah sampah plastik. Botol minuman, kemasan makanan, kantong plastik, dan berbagai produk sekali pakai lainnya sering digunakan dalam waktu singkat, kemudian langsung dibuang. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara berkelanjutan. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegahnya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengolah kembali plastik bekas agar tidak langsung berakhir di tempat pembuangan. Keluar lagi, makanya plastik tapu. Perkenalkan, nama saya Rilo, saya seorang guru. Kenapa saya menjadi seorang trainer di Ekobrik? Pertama, dalam dunia pendidikan, teori itu memang utama, namun praktik dalam kehidupan sehari-hari itu juga jangan sampai dikesampingkan. Nah, trainer Ekobrik ini tidak hanya mengajarkan sebuah teori dari mana plastik itu berasal, bagaimana efek plastik terhadap lingkungan apabila berlebih, apabila tercecer, dan bagaimana solusinya, tapi kita juga mengajarkan praktik nyata, bukan hanya sekedar membuat Ekobrik, tapi bagaimana kita mengurangi plastik, mengurangi kumpulan plastik yang ada di muka bumi. Pertama, Ekobrik ini dibuat dengan teknologi yang sangat sederhana. Alatnya kita hanya butuh tongkat batu. Kedua, kita butuh gunting, dan kita hanya butuh timbangan. Sementara bahan-bahannya sudah kita punya, ya, seperti botol plastik dan plastik bekas pakai. Yang ini bisa kita temukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum seperti jalan, seperti stasiun atau terminal. Jadi saya rasa baik anak-anak di gunung maupun anak-anak di pantai akan menemukan bahan-bahan dan alat-alat seperti ini. Bagi Pak Rilo, perubahan kecil itu bisa dilakukan dari ruang belajar. Kebiasaan yang harus dibangun sejak kecil, mengenal tanggung jawab, mulai dari apa yang mereka sisakan.
Bukan saya masalah ini. Ini tuh kami itu kemarin. Jadi kenapa saya ajarkan di anak-anak juga? Ya, satu. Jadi biar kalau naruh sesuatu dia nggak jatuh kan. Biar ada visionalnya juga kan. Nah, suatu waktu tuh ketemu tentang ekobrik gitu ya. Ekobrik, wah ini menjadi solusi banget nih buat saya yang masih bermasalah dengan bisa jajanan anak-anak ini yang menumpuk gitu. Jadi itulah mungkin asal muasalnya saya membuat ekobrik. Ini penting banget ya sebenarnya. Ekobrik ini bukan solusi utama ya. Ini menjadikan solusi akhir yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti misalnya kita mengurangi jajanan penggunaan plastik sekali pakai ya. Ini apalagi saya di Bogor ya, ini kan ekobrik itu banyak ya tersebar di beberapa kota gitu ya. Nah di Bogor ini lumayan aktif gitu. Jadi menjadikan solusi, apalagi sekarang sekolah-sekolah itu banyak ya yang ada kalau saya ada materi ini ya pembuatan ekobrik. Jadi trainer-trainer itu cukup membantu kan, bisa memanfaatkan para trainer untuk mengajarkan anak-anak di sekolah, di lingkungan sekitar juga. Ini juga saya di kantor, alhamdulillah jadi kepakai kan. Jadi di kantor itu juga ngajarin teman-teman kantor gitu ya, salah satunya untuk mereka bisa membuat ekobrik. Saya penting banget sih untuk komunitas ini. Berarti Ibu juga ngajarin teman-teman di luar dari Bogor juga ya untuk pembuatan ekobrik ini. Iya betul. Berarti dampak dan manfaatnya udah terasa mahasiswa itu. Iya. Kalau saya pribadi sih konsistensi ya. Karena kita sudah menjadi trainer dan bergabung di komunitas ini, otomatis kan kita saling support ya gitu di dalam komunitas gitu. Jadi membuat ekobrik ini kan awalnya pasti berat ya gitu, dengan adanya komunitas itu ya membuat kita tuh jadi banyak teman gitu ya, saling support gitu ya. Terus jika ada yang membutuhkan, misalnya ada lokasi di mana gitu ya, misalnya Bogor, tapi kan Bogornya cukup luas gitu. Nah nanti para trainer itu yang diberdayakan gitu. Dan itu harapannya ekobrik ini lagi-lagi bukan menjadi sebuah tujuan. Jadi ekobrik ini jangan sampai nanti targetnya adalah membuat ekobrik sebanyak-banyaknya. Nah ini konsep yang kurang tepat. Tetapi harapannya dengan mengetahui bagaimana konsep gerakan ekobrik, tentu harapannya siapapun bisa lebih bijak ya, dan sebisa mungkin terus mengurangi penggunaan plastik. Nah justru memang nanti harapannya ekobrik yang dihasilkan makin sedikit ya, karena berbanding dengan konsumsi plastik yang semakin menurun. Jadi harapan saya ekobrik ini bukan cuma sekedar dibuat, cuma sekedar dipakai, tapi ini bisa lebih menjadi gerakan ekologis supaya manusia di Kabupaten Bogor ini bisa mengurangi konsumsi, terutama konsumsi plastik sekali pakai. Harapannya kalau untuk komunitas itu tentu semakin bermanfaat buat orang banyak ya, semakin banyak menyebarkan workshop, training gitu ya untuk orang. Mungkin sekarang paling banyak tuh di sekolah, harapannya bisa menyebar ke masyarakat umum. Setiap tahunnya, jumlah makanan yang terbuang di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan jutaan ton sisa pangan setiap tahunnya, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga. Selain itu, laporan Food Waste Index Report dari UNEP juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah makanan terbuang yang cukup tinggi di dunia. Makanan sisa dari aktivitas sehari-hari seperti kulit buah, sisa sayuran, maupun bahan dapur yang tidak terpakai seringkali langsung dibuang tanpa proses. Padahal, jika terus dibiarkan, penumpukan makanan sisa dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berasal dari penggunaan plastik sekali pakai,
tetapi juga dari kebiasaan masyarakat dalam mengelola makanan sisa rumah tangga. Rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan kembali sisa dapur membuat jumlah makanan yang terbuang terus bertambah setiap harinya. Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi penambahan makanan sisa dari sampah rumah tangga. Salah satu upaya yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat adalah pengelolaan makanan sisa menjadi ekoenzim. Terkait dengan sisa makanan, limbah makanan, atau sisa konsumsi organik ini memang punya karakteristik yang sangat menarik ya, karena memang secara usia ini lebih dari 1 hari ini akan menimbulkan masalah ya, akan bau, dikerubungi lalat, kemudian menghasilkan aroma yang tidak sedap, dan itulah mengapa ekoenzim ini menjadi salah satu solusi untuk memanfaatkan sisa konsumsi khususnya dari sisa kulit buah dan sayuran. Jadi memang tidak bisa semua jenis limbah organik. Ya, saya memulai membuat ekoenzim ini sejak 2019. Jadi memang hampir bersamaan dengan saya belajar membuat ekobrik. Saat itu awalnya hanya belajar dari sosial media, dari YouTube, tapi ternyata konsepnya kurang tepat. Sampai akhirnya bertemu dengan para pegiat dari ekoenzim Nusantara. Saya bisa belajar lebih menyeluruh dengan konsep yang benar berdasarkan dari guru ya, dari para mentor yang turun-temurun, sehingga alhamdulillah ya sampai hari ini juga membuat ekoenzim dengan teori yang tepat ya, sehingga menghasilkan ekoenzim yang baik dan juga ya bisa tahu lebih banyak terkait bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dampak positif ekoenzim terhadap diri kita maupun terhadap lingkungan. Jadi ya praktis ini sudah tahun ke-7 ya saya belajar dan terus membuat ekoenzim sebagai bentuk dari tanggung jawab kita terhadap sisa konsumsi yang kita hasilkan. Ekoenzim ini sederhananya adalah cairan alami serbaguna ya. Cara membuatnya tentu melalui proses fermentasi antara air ya, air bersih, kemudian gula merah atau molase. Kita biasa gunakan molase agar lebih hemat, dan juga memang secara sumber ini memang bukan pangan konsumsi ya, sehingga tidak berebut dengan isu rebutan antara bahan ekoenzim dengan sumber pangan. Dan yang ketiga adalah bahannya sisa dari kulit buah atau sayuran ya. Kemudian kita potong-potong, kita campur dan disimpan selama 3 bulan. Setelah itu baru bisa kita panen dan kita makan. Awal agak terbiasa dengan aromanya, tapi kan malah lebih alami kan? Kalau seperpel kan bahan kimia sintetik semua. Terisi sampah multilayer atau sampah-sampah yang tidak bisa digunakan kembali itu sudah kita perjalanan minimal 200 gram. 200 gram itu 1 kali. Padatkan pinggirnya, jadi memang sejak awal, sejak masih bawah harus sudah dipastikan padat. Berkontribusi untuk pelestarian bumi tentu bisa dimulai dari hal sederhana, membawa tumbler, membawa tas belanja sendiri, lalu berpikir mendalam sebelum kita membeli sesuatu, dan selalu berpikir mendalam juga kira-kira dari yang kita beli, dari yang kita datangkan, sisa konsumsinya akan kemana. Nah, dari hal sederhana inilah tentu bisa menjadi aksi nyata bagi kita untuk berkontribusi terhadap pelestarian bumi. Dan tentu saja kalau bukan kita, siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi.